Karena banyak permintaan untuk gua react debat capres, and by a lot of requests, I mean like 5 people, we are going to react to the very hot debat capres kemarin. Dan karena debat capres menurut kami berdua itu sebuah hal yang terlalu serius, so instead we're going to do Try Not to Laugh Challenge debat capres meme. Dan pastinya juga nanti kami akan memberikan opini-opini tentang, mungkin nanti ada beberapa yang serius juga lah. Oke, so let's get right into the video. What's good YouTube, it's your boy B. Dan hari ini gue bersama orang terpintar kedua yang gue tahu setelah ChatGPT, yaitu Rinda Deskita. Saya perkenalkan dulu, Rinda Deskita ini adalah alumnus FEUI Akuntansi tahun 2012 2008, masuknya 2008, lulus tepat waktu, summa cum laude. Enggak. Oh enggak ya? Pinter aja ya, enggak cum laude ya? Oke. Kebanyakan kerja, kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, sambil jualan juga, entrepreneur ya. Akademis juga. Praktisi. Dan juga runner up None Kepulauan Seribu tahun 2016. Dan juga pengusaha, accomplished, pernah masuk koran kontan sekali. Dan juga sering diundang menjadi pembicara, Ibu Rinda Deskita. Selamat datang, welcome to the show. Terima kasih sudah mau menemani saya. Aku nggak di video kamu. Yes. Gimana kalau kita kasih segmen kita berdua ini adalah kopi pagi. Kopi pagi, cheers. Tidak disponsori. Tapi kalau mau boleh banget. Karena sekarang kami berdua lagi vakum dulu dari dunia perbisnis kopian. Anyways, kita akan langsung aja. I've been looking up memes from TikTok, dan nanti juga gue punya senjata maut. Jadi nggak boleh ketawa. Harus senjata maut tuh, Bu. Pasti ngakak kamu. Jadi kalau ngakak, senjata pamungkas. So, the rules are simple, okay? The rules are you cannot laugh and you cannot cringe. But I can comment, right? Yeah, after. Masa debat capres bisa ketawa sih, muka serius. Kamu udah nonton belum? Oh, by the way, disclaimer dulu. Gue tuh udah pengen bikin video ini dari kemarin, but I haven't had the time. Jadi gue belum nonton full karena kenapa? 3 hari 4 hari terakhir ini bener-bener sibuk banget, syuting mulu kerjaan, jadi nggak sempet nonton. Ibu Rinda juga kemarin baru ulang tahun, jadi sibuk nyiapin ulang tahun, milih-milih kado ulang tahun. So we haven't watched any of these. Here's the first video. Di mata gue 3. Sorry, nggak boleh ketawa ya? Cawap. Oke, mulai dari sekarang. Apa? Jadi meme-nya basically debat capres kemarin tuh stand up comedy menurut gue. Oke, nggak lucu ya? Oh, nggak dapet lagi jokesnya, sebel. Aku pikir di 17-nya bakalan ada apa gitu kan. Next. Kalian nonton debat capres. Kamu dengan jogetnya. Kucing tuh gemoy. Rese banget Anisnya. Kamu tahu gak? Bisa KDRT. Aduh, sakit sih. I'm sorry. Kenceng adek, maaf. KDRT nih. Gak boleh ketawa, harus serius. Nih, di digital nih. Jadi menurut kamu gimana itu barusan? Bener nggak Ganjar dengan senyumannya, Prabowo dengan jogetan gemoynya, dan Anies dengan kata-kata manisnya ya? Benar. Kurang lebih seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu. Next. Musik. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Sorry ya. Waduh, supporter bola. Aduh, Pak, mau jadi cawapres. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan. Calon wakil presiden, Pak. Ini dulu dong. Berwibawa dikit dong. Semangat banget. Ini kan bukan bola. Ini Try Not to Laugh Challenge, kita udah gagal dari tadi, parah banget. Nih sebenarnya nih agak ganggu ya. Apanya? Supporternya ya. Supporternya. Ini kan bukan pertandingan bola, harusnya bisa lebih profesional lah ya. private sih. Kalau menurut aku sih supporter ini nggak penting lah. Ya maksudnya boleh lah ada penontonnya, tapi Nggak. oh harusnya. Setuju aku. Jadi ini benar-benar kayak penjurian aja. closed aja discussion ya. Iya, penjurian. Seperti waktu di Abang None gitu ya. Iya. Tapi itu juga ada penontonnya. Nggak ada sayang waktu pas penjurian tengah. Jadi kita tuh sebelum tampil di depan umum Q&A, kita tuh ada penjurian tengah di mana di situ benar-benar
cuman juri doang sama finalis. Udah, even senior pun nggak boleh ada yang masuk karena jurinya juga harus objektif kan, nggak boleh ada bisikan senior atau apa segala macam. Make sense. Karena kalau misalnya ada penontonnya, jadinya bakal mengganggu Mental. satu, jadinya dengan mentalnya keganggu gitu, argumentasinya yang tadi sudah dipersiapkan keganggu juga. Harusnya kan nggak boleh kayak gitu ya. Ini kan bukan sporting event ya. Iya, terus supporternya kalau kayak nyeletuk gitu kan ngebantuin jawaban juga. Nggak gitu boleh kan. sih sebetulnya. Bener. Mungkin next debat capres masukan dari kami berdua closed aja. Close. Memang bener-bener capres atau Sakral. cawapresnya sakral, cuman bener-bener moderator dan kamera sudah. Dan Jadi yang lain boleh nonton. makanya balik lagi ada yang bikin meme itu stand up comedy. Ini kan Iya. bukan stand up comedy. Itu loh, ini tuh mau betul. memimpin negara. Ini gitu kan loh. Kenapa ini kan jadi negara Konoha bukan negara komedi. Iya, kenapa jadi Kayak hiburan? Ini bukan sebuah hiburan, ini sebuah ajang di mana untuk meyakinkan rakyat Indonesia memilih presidennya di 5 tahun. Luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Non. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres Betul. yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Nggak tahu Bahkan gimana lihatnya. pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Presiden ya? tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Betul. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik baru mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, duit lagi. untuk operasional partai, semua ada biayanya. Ya, pasti Sudah lah. saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Nggak setuju. Ada transparansi sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Sebelumnya, Sebelumnya. aku netral, aku belum menentukan Pilihan. memilih siapa ya Kamu dari masih 3 floating ini. ya? Dari poinnya Pak Anies yang dia sebutkan, yang 3 itu aku setuju. Kebebasan berbicara. Iya. Oke, sekarang kan ada undang-undang ITE yang karet dan juga ada undang-undang yang tidak boleh menghina presiden dan lain-lain. Itu kan karet banget kan. Tapi memang yang namanya mengkritik kebebasan free of speech, Freedom of freedom of speech, speech ya. itu kan juga ada etikanya. Oke. Ya kalau misalnya presiden maksudnya dikritiknya tapi di atau di apa segala macam ya, itu Iya. kan sebenarnya kan tidak beretika. Itu Iya, betul. namanya menyalahgunakan freedom of speech. Betul, Mungkin betul. itu yang diatur gitu kan. Aku juga nggak setuju kalau kita tuh menghina presiden karena Betul, betul. apapun itu kan pilihan dari rakyat. Nah, yang terakhir itu yang masalah pembiayaan partai politik. Aku nggak setuju sih. Kenapa kamu nggak setuju? Karena gini, dibilang transparan sekarang tuh pasti susah. Misalnya partai politik itu harus dibiayai. Berapa biayanya? Misalnya let's say 1 triliun. Aku malas lebih setuju itu yang namanya bendera-bendera partai itu udah Baliho-baliho nggak gitu. ada. Aku lebih setuju itu yang namanya bikin kaos-kaos yang partai apa segala macam itu nggak ada. Itu harus dilarang ya. Dilarang. Iya. Bendera partai itu merusak pemandangan gitu. I've talked about this before, apalagi yang caleg-caleg ya. Iya. Itu bener-bener mengganggu banget. And I talked in my previous video, aku punya hobi baru sekarang. Kalau misalnya let's say di Mampang kan banyak banget tuh. Aku foto-fotoin, aku video-videoin. Karena kan caleg ya lu siapa gitu loh. Lu tiba-tiba Iya. nongol ketika mau pemilu, gua nggak tahu lu siapa. I don't know your performance, kinerja lu kayak apa, tau-tau lu nongol caper gitu.
Adalah yang nggak pakai baju, basmi koruptor, ada yang foto sambil pegang kucing. Ya, sekarang kalau misalnya aku nih besok tiba-tiba bikin baliho, subscribe YouTube channel Rian Bear Statement Prod. Apa nggak Iya. diturunin besok? My new hobbies, I take photos and videos of these baliho yang ganggu. Jadi nanti ketika pas mau milih, aku lihat lagi tuh. Oh, yang ini nggak gue pilih. Jadi siapapun yang nggak ada di daerah itu yang Iya. aku pilih. Makanya si biaya buat berpartai politik ini tuh digunakan untuk apa? Untuk rapat di hotel kah? Ya kan? Itu masih make sense. Enggak, tapi kenapa mesti di hotel gitu kan? Sekarang kan mereka punya anggota. Kenapa nggak mereka melakukan ya udah iuran aja anggota ataupun dana usaha atau apa Oke. gitu kan? Mereka partai politik ini ya cari duit sendiri lah, lu bikin usaha apa kek ya kan untuk mendanai partainya. Nggak perlu harus malak. Ini bener ya. Ini ya bukan off the record ya, ini di record. Tapi aku pernah tahu ada perusahaan yang ibaratnya lo mau dukung partai ini nggak gitu. Lo mau Nanti nggak lu gini? dapet ini gitu. Nah, Misalnya lo minimal harus diduga. lo harus minimal ngasih 1 juta kaos. 1 juta kaos itu Satunya kalau misalnya 30.000 aja, iya kan? Nah, itu satu berapa? Terus yang kedua 30M. itu kan emang dipakai kaos partai ya kan? Yes, correct. Dan kedua itu merusak lingkungan banget. Banget. Ya kan memang itu membangun perekonomian ya kan make untuk sense. orang-orang yang bikin ini. Tapi kenapa dananya itu tidak digunakan untuk hal yang lebih berguna gitu loh. Aku setuju kampanye presiden ini belusukan ke daerah-daerah Itu karena masih lebih mereka memang harus tahu setiap kota apa sih sebenarnya. Mereka harus mendengarkan misalnya di Irian itu sebenarnya ada apa, di ini ada apa. Itu yang digunakan. Makanya di sini kan juga banyak isu-isu politik seluruh Indonesia yang dibahas di debat ini. Iya. Itu kan sebenarnya mereka harus riset sendiri, turun langsung. Betul. Jadi aku lebih setuju itu bukan pencitraan, tapi mereka memang harus turun, Riset dulu, betul. harus mendengarkan setiap daerah tuh maunya seperti apa, sehingga ketika debat capres, ketika bikin visi misi, mereka tuh sudah punya data dan sudah mendengarkan aspirasi rakyat. As 100% agree, harus ada regulasi yang jelas gitu. Kita ambil contoh Formula One. Buat teman-teman yang nggak nonton F1 di sini, Formula One itu loh yang balapan mobil. Itu mereka semua dibatasin budgetnya. Lo setiap tim F1 itu punya budget sekian. You cannot go over that budget. If you go over that budget, either lu di penalty atau lu di diskualifikasi. Iya. Jadi semua pembalap dan semua tim itu punya mobil, mungkin speknya berbeda-beda, tapi dengan anggaran budget yang dibatasin. Harusnya seperti itu. Karena boleh kalau lebih. enggak, kuat-kuatan duit. Iya, Problem. itu problem. Dan selain itu juga menghindari untuk janji-janji. Misalnya let's say yang aku bilang tadi, donasi dong gini, nanti janji dia dapat kursi. Iya, iya, Jadi iya, yang iya, benar-benar nanti duduk di kursi pemerintahan ya, let's say menteri atau misalnya orang-orang di legislatif itu adalah orang-orang yang memang kompeten, bukan yang dijanjikan. Sebenarnya mah rahasia umum aja lah ya, gue bukannya kayak menuduh, tapi ya memang itu yang terjadi di masyarakat tuh seperti itu gitu loh, yang aku Iya. dengar. Next, ini jawabannya ya. Mas Anies. Mas Anies. Untung nggak typo ya, Mas Manis. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Mengusung. Waduh, ini kayaknya ada ini personal. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Personal attack. Itu bukan personal sih, itu facts. Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Jokowi, pemerintah Saya sekarang waktu ini itu Jokowi. oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, Oh. saya oposisi, Di-spill. Anda terpilih. Di-spill. Oh. Bapak ini agak kayak lambe turah ya. Miau. Di-spill. Oh my god. Diserangnya personal attack, terus di-spill agak- dikit-dikit kayak dahsyat bubu ini sebenarnya agak- stand up comedy dahsyat.
Iya benar. Ini kayak dahsyat tau. Kamu dulu deh. Kamu dulu deh. Kamu Iya dulu itu deh. maksud aku ini apa ya, dulu kan emang Pak Prabowo itu kan oposisi pemerintah. Partai oposisi, kemudian ternyata Pak Prabowo itu kan diangkat jadi Menhan ya. Mungkin di situ pemerintah saat itu merasa kita butuh kestabilan negara ini gitu, dengan adanya demo, adanya perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan oke, maunya apa. Mungkin yang aku lihat tuh Ya diplomasi lah, politik lah. cari jalan tengahnya yang win-win solution. Ya mungkin nih ya, nggak tahu ya, dipanggil lah mungkin ini segala macam, maunya apa, oh ya ini jadi gubernur, ini jadi menteri apa, mungkin. Tapi kan itu sebenarnya adalah sebuah solusi. Ya kan, dimana oposisinya akhirnya ya udah deh, lihat deh pemerintahan kita gitu kan, lu nilai sendiri deh gimana gitu kan. Itu sebenarnya aku nggak tahu ya, itu bentuk sebuah demokrasi atau bentuk sebuah solusi untuk membuat negara ini menjadi lebih stabil, karena waktu itu pun demo yang 212 itu kan heboh banget kan. Ya kan, dan mungkin kan akan bisa jadi ada civil war atau perpecahan kubu. Nah, itu yang mungkin saat itu pemerintah inilah lakukan supaya kita tetap, ya masa sih perang antar saudara, ya kan gitu. Jadi gini, kalau dari aku sih sebenarnya ya telak banget aja ngomong soal kebobrokan demokrasi ya, dan kebebasan freedom of speech dan lain sebagainya. Tapi ternyata kan memang ternyata behind the scene ada demokrasi gitu loh. Mungkin kesel gitu loh, kalau ngomong-ngomong tidak berjalan gitu loh, orang kita udah kemarin ngobrol kayaknya bahasa gaulnya gitu ya. Kecuali kan yang nggak demokrasi, yang oposisi dijatuhkan, diabisin gitu kan. Iya. Pemerintah mungkin. Oke, lanjut next. Ini siapa? Itu ngobrol dengan Alam Ganjar di Selangor. Alam Ganjar tuh anaknya Ganjar ya. Ya, most likely. Oke, next. Nat. Enggak, aku punya komen sih. Aku waktu itu pernah melihat kayaknya sebuah video ya. Si anaknya. Kayak anaknya Mahfud deh, Pak Mahfud deh. Jadi dia masih muda juga. Dia bilang, saya nggak akan terjun ke politik ketika papa saya masih ada. Di politik. Jadi mungkin dia akan terjun ketika papanya udah selesai. Menurut aku itu keren sih. Berarti dia pengen punya. Kalau saya no comment. Aku tuh ada berita ya, aku tuh kayak wow, lo nggak pengen punya, lo nggak mau abuse power bapak lo gitu kan. Emang Gibran abuse power bapaknya? Menurut Enggak lah, prestasi lah. prestasi. Makanya sampai dipertimbangkan kan, ada undang-undang lagi kan. Cukup. Nggak usah lama-lama. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Betul. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti. Pak, ini bagian saya nih, saya gatel nih. Oke, keluarin. Kita tadinya mau nge-react meme, kenapa jadi react ini beneran? Ini Terus. menurut pendapat kita aja ya. Pendapat kamu. Iya, pendapat aku aja. Kebetulan jadi kemarin berkecimpung di bidang perpupukan ya. Kebetulan aku tuh klienku adalah pupuk Indonesia, semua pupuk Indonesia, dan kita banyak ketemu sama orang-orang di pupuk Indonesia. Iya. Kenapa di sini Pak Prabowo menyerang Ganjar soal pupuk di Jawa Tengah, ya kan? Sebenarnya aku nggak pegang data ya saat ini, tapi pabrik pupuk di Indonesia itu ada di wilayah-wilayah. Seperti dia tadi kan Pak Ganjar bilang yang pupuk langka di Sumatera Utara. Sumatera Utara ada pupuk Iskandar Muda di Aceh. Itu kan deket banget sama Sumatera sama Medan kan, ya kan? Harusnya sih nggak langka. Mungkin di situ
aku nggak tahu ya gimana distribusinya, tapi seharusnya Sumatera Utara kan deket pabrik pupuk nih, masa sih langka, ya kan? Kemudian dibilang lagi itu di Kalimantan Timur langka. Di situ ada pupuk Kaltim gede banget, Oh, itu Kaltim kacau sih, gede sih. terbesar di Indonesia, nggak mungkin langka. Tapi dibilang Irian langka pupuk, betul. Tapi pemerintah kemarin aku melihat beritanya adalah mau membuat pabrik pupuk di daerah bacanya apa sih? Fak-fak apa sih? Kok Ya, nggak tolong enak? teman-teman dikoreksi Fak-fak. di kolom komen ya. Fak-fak. Bener fak kok harusnya. Iya, Terus, fak-fak itu adalah sebuah solusi pemerintah. Oke. Di mana situ sudah dibangun, insya Allah mungkin akan merata lah, terdistribusi secara merata. Kenapa Oke. mungkin Pak Prabowo ini menyerang di Jateng? Karena maaf banget ya, yang aku tahu di daerah Jawa tuh mafia pupuknya banyak, Bu. Mafia dalam arti gini, di sini kan dibilang kelangkaan. Itu bukan kelangkaan, itu adalah pupuk subsidi sebenarnya. Pupuk subsidi yang memang tidak cukup untuk didistribusikan kayak gitu. Tapi kalau pupuknya tidak subsidi ya ada. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya Pak Ganjar bilang saya telepon minta lagi, ya berarti kan negara mengeluarkan lagi subsidi. Dimana sebenarnya subsidi itu berarti kan jual rugi. Gasnya Iya. aja udah mahal. Kalau benar-benar harusnya, sorry aku potong, harusnya solutif dong. Kan Bapak nomor 1 di Jateng. Masa Bapak nggak Iya. tahu pemain-pemainnya? Iya. Kenapa langsung ke Pawapres? Bapak turun lah, kan Bapak tahu pemainnya. Panggil itu pemain suruh menghadap semua. Iya, Ini nggak bisa kayak begini mainnya. Ini pupuk langka, ya kan? Pupuk subsidinya dimainin nggak gitu loh, iya. bener nggak tersalurkan. Nggak lah, gini lah. Karena kan paling Gini banyak lah, itu ini- kan pertanian di Jawa Tengah. Kok ini- bisa? Padahal ada pupuk Kujang, itu juga kan sampai ke Jawa Tengah, dan itu ada pupuk Sriwijaya di Palembang. Itu harusnya kan itu semua udah secara peta Indonesia semua sudah ada loh. Iskandar Muda di atas, Pusri, Cikampek, Kaltim, ya kan? Kemudian akan ada lagi yang di Irian. Sebenarnya mungkin Pak Prabowo mau nanya, kenapa Pak Jateng ini tuh kan sebenarnya deket sama perusahaan pupuk Indonesia, kenapa kok tidak merata? Kenapa masih banyak petani yang mengeluh? Itu kan aneh. Sebenarnya Iya, kan iya. there is something, bukan masalah ditambahin lagi subsidinya. Mau ditambahin sampai banyak seberapa pun, Kalau masih dimainin, petaninya ya nggak bisa dapet, kecuali petani ini mendapatkan harga yang bagus untuk dia jual hasil taninya. Sekarang dijual ada lagi apa namanya tuh, Apa tuh? mafia yang apa namanya, tengkulaknya, ya kan? Ya gimana petani mau sejahtera? Kok jadi serius banget sih? Iya, sebenarnya kan menurut kami ya, masa sih Bapak nggak punya power nomor 1 di Jateng langsung nelfon Wapres minta subsidi gitu. Belusukan lah, Pak. Belusukan lah, Pak. Ya. MK yang melahirkan MK itu aja. Nah ini MK. Ditahan dulu. Ajak Ganjar tos usai debat soal putusan MK. Kepada Pak Sorry ya, Sorry. Ini yang mana lagi nih? sorry. Putusan MK yang iniin Gibran ya. Bisa. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, Udah penghilangan capek paksa banget sampai Pak Bro ditanya Come ini. on, Mas Ya, Ganjar. come on. Tunggu dulu, aku mau jawab. Kok dipotong-potongnya jawabannya? Ini kok potongan-potongan doang. Bapak Prabowo. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Namanya sikap baris. Nggak ngerti kenapa potong-potong seperti ini. Iya, bekas ini. Kenapa brandingannya jadi kayak gitu ya Pak Prabowo sekarang? Saya mau Kita tahan jawab. dulu. Saya mau karena jawab. Belajar dia dari waktunya Bapak berpolitik. merespon nanti Bu. Berada di hadirin. halaman KPU. Ditahan dulu. Karena 5 tahun lalu dia benar-benar Bapak ini banget, Prabowo. keras banget. Iya. Waktu Ini dia sudah udah habis. belajar dari Oke. pencitraan Jokowi yang Hadirin, ternyata Seperti pemimpin tuh harus bisa sampaikan lebih Pak santuy Prabowo, gitu. Pak Iya. Prabowo tidak tahan untuk Dicintai. menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan Udah, bahwa tidak di-spill berada lagi. dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus Tidak bisa berusaha, tidak bisa berbisnis. Seorang Prabowo, Pak Anies bilang Pak Prabowo tidak bisa berbisnis. Wow. Wow. No comment ah. Sebenarnya Aduh. gini sih, kalau itu kayak tadi cuma potongan-potongan ini Iya, ya, iya, Pak iya. Prabowo doang ya. Tidak bisa berkuasa. Aku ada sih satu meme tuh juga aku lihat kayak Pak Prabowo tuh bilang, saya udah tidak punya apa-apa, saya berani mati untuk
negara ini. Oke. Dan Pak Prabowo tuh konsisten berapa tahun bener-bener gue harus jadi presiden, gue harus jadi presiden. I don't know, aku jujur Tidak tahu penasaran motivasinya apa. banget sih. Cuma oke, kesimpulannya aja ya. Ini penilaian kami saja, penilaian gua. Nanti mungkin kalau Ibu Rinda mau kasih penilaian juga boleh. Dari ketiga capres ini, pengalaman saya pribadi ya, tolong boleh kalau mau berdebat di kolom komen ya yang sehat ya. Pak Anies, itu saya sebagai warga Jakarta merasakan sendiri. Emang Pak Anies is not the worst, but kita pernah punya yang but also not the best. Iya. Ya kan kita tahu sendiri lah, dulu ada janji yang soal perumahan itu kan. 0%. Eksekusinya di lapangan Jakarta bikin tidak perumahan ada. di mana lagi? Padahal kan waktu itu jawabannya optimis sekali ya. Pemimpin yang optimis itu pasti punya solusi, tapi ternyata nggak ada solusinya. Memang secara kosmetik Jakarta jadi bagus banget, tapi kok kualitas kehidupan dan kebahagiaan tuh menurun gitu loh. Kalau zaman dulu ya banyak taman-taman yang gratis, yang bagus. Jadi warga Jakarta yang menengah ke bawah tuh punya hiburan gratis dan lain sebagainya, semua tertata rapi, nggak pernah banjir dan lain sebagainya. So I think if you're not the best at running a city, I don't think you're gonna be the best at running the entire country. Nomor urut 2 itu ya kita semua tahu bapaknya Pak Prabowo siapa ya, Bung Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini nyontek dikit ya, seorang ekonom politikus Indonesia, Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, Menteri Riset selama Orde Lama maupun Orde Baru. Kemudian kita tahu juga Pak Prabowo sendiri mengabdi negara juga di menjaga keamanan, tentara dan segala macam. Jadi secara lineage dan pengalaman itu memang mengabdi negara paling lama Pak Prabowo ini. Lahir kayaknya tuh. Iya, ya, dan pantang menyerah. Ikut pemilu sekali enggak, pemilu 2 kali enggak dapat juga. Sekarang tetap maju lagi. Dan isu HAM menurut aku, aduh, Itu sebenarnya juga kita nggak itu bisa, sensitif banget. itu tapi sensitif yang banget, namanya tapi waktu itu aku nggak tahu ya. Tapi yang namanya bawahan emang harus mengikuti instruksi atasan sih. Ya jadi kalau masalah isu HAM itu dibawa lagi dan lagi, itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu dan kita kan tidak tahu menahu pasti kan, dan itu classified information sebenarnya. Dan saat itu dia apakah decision maker atau eksekutor sebenarnya itu. Karena kan yang namanya bawahan itu yang namanya kalau gak ngikutin bos apalagi dalam panas gitu ya pilihannya ya. Kita tahu sendiri lah, nggak usah dibahas itu. Nah itu kelebihannya. Kekurangannya teman-teman tahu lah. 3, saya nggak tahu tentang Jawa Tengah sama sekali ya. Ya teman-teman yang tinggal di daerah Jawa Tengah mungkin boleh isi bagaimana kemakmuran, kebahagiaan dan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur selama jabatan Pak Ganjar atau capres nomor 3 itu bagaimana? Tolong tulis di kolom komen di bawah. Karena saya nggak bisa berkomentar karena saya tidak tahu, saya tidak pernah merasa di bawah pimpinan beliau. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau menurut Ibu Rinda bagaimana? Paslon pertama, Pak Anies dari dulu memang dikenal sebagai akademisi dan sudah beberapa kali dipercaya menjadi praktisi, tapi ternyata banyak gagalnya ya, di mana Menteri Pendidikan dicopot, terus kemudian jadi gubernur juga banyak karena dia mungkin oposisi atau apa, banyak sebenarnya program-program yang dibuat oleh gubernur sebelumnya itu bagus banget tapi tidak dilanjutkan. Dan ini nih Pak Anies ini menurut aku dia itu idenya bagus tapi out of no box, Bubu. Out of no box. Udah bukan out of the box lagi. Iya. Udah nggak ada kotaknya. Udah nggak ada kotaknya, udah sangat liar. Dengan waktu itu pengen bikin apa? Formula apa di Jakarta? Formula E di Jakarta ya kan? Ya pro kontra sih. Abis itu yang aku tahu adalah pohon-pohon di Monas ditebang-tebangin. Itu kan mengurangi hijau ya. Aku nggak tahu kenapa ditebang-tebangin, aku nggak setuju sih. Terus kemudian sebenarnya di Jakarta itu banjir tuh kemarin sempat ada waktu pas pemerintahannya Pak Anies. Maaf, bukan banjir, genangan. Turun sih Pak, bapaknya turun belusukan, cuman kan udah terjadi gitu kan. Itu yang paling parah tuh yang waktu itu sampai di Kemang tuh sampai semobil ya yang tahun baru itu kan. Iya, itu sebelumnya tuh di pemerintahan sebelumnya tuh nggak ada. Itu yang emang pasti banjir pas hujan itu nggak ada. Ini kan berarti telat penanganannya. Ya kalau misalnya gubernur sebelumnya enggak pernah banjir, kan berarti udah ada blueprintnya, udah ada tata caranya menghadapi musim hujan. Masa sih
kan tinggal nyontek gitu loh Pak istilahnya gitu. Bapak punya tim di bawah gimana gitu kan. Sebenarnya bukan salahnya Pak Anies, mungkin Pak Aniesnya terlalu baik sehingga yang di bawah nih PIC-nya nih kan PIC lapangan. jadi kayak tenang-tenang aja gitu. Kalau zamannya sebelumnya kan lu mau dimutasi mau dicopot jabatannya gitu kan. gitulah, Jadi kalau gitulah. udah ini, nah terus ya itu menurut aku pinter, Pak Anies tuh manis banget ngomongnya, tapi Kayak idenya Obama dia. terlalu out of no box Pak, Out nggak of ada no boxnya. box. Terus Satu lagi nih. ketiga, Pak Ganjar ini kalau aku lihat dia berpolitik ini benar-benar niru banget Pak Jokowi saat kampanye. Dia tidur di rumah warga lah, belusukan apa segala macam, dan cara pembawaannya juga oke gitu kan. Maksudnya kayak yang Jawa banget gitu-gitu. Ganteng lagi. Ya, tapi takutnya ya, walaupun lo jadi presiden tapi ada mama di belakang, jadi lo nggak bisa all out gitu loh. Dari ketiga paslon ini aku sih berharap yang menang itu adalah partai yang bukan oposisi. Bukannya aku, tapi bisa jadi aku memilih oposisi kalau memang dia visi misi dan ininya bener-bener programnya tuh bagus. Nah, itu. Iya, karena apa? Karena sekarang Indonesia tuh lagi bener-bener berkembang, invested in banyak banget proyek yang sebenarnya udah berapa persen ongoing proses gitu ya, Tinggal project. diselesain aja. Kalau misalnya oposisi yang masuk dan itu semua Di cancel, project terbengkalai, mau nambah berapa lagi utang kita? Oke, itu dia. Jadi debat capres kalau menurut saya banyak jab-jaban satu sama lain, dan belum ada pembahasan yang gue pribadi pengen banget denger. Bisnis plan-nya apa? Dari ketiga capres ini yang pengen gue denger adalah debat tentang bisnis plan-nya. Bagaimana rencananya untuk profit ini negara? Karena apapun masalahnya di Indonesia ini bisa diselesaikan kalau kita profit, Pak. Kalau negara kita profit, ekspor kita bagus, sumber daya kita kita benar-benar dimaksimalkan, itu apapun masalahnya bisa diselesaikan Pak. Karena apapun masalahnya di dunia ini dan kehidupan itu perlu duit Pak. Semuanya balik lagi ujung-ujungnya duit. Sorry to say ya, negara itu adalah sebuah bisnis dalam tanda kutip ya. Jadi kami mempercayakan sebagian dari penghasilan kami kepada para pemimpin, supaya para pemimpin bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Jatuhnya kita invest lah ya ke negara ini. Apa nih bisnis plan-nya ke depan gitu loh. Termasuk untuk mencicil utang negara. Itu Jadi gimana? dengan Kita utang banyak banget. Program ngasih subsidi, bikin apa segala macam, rumah 0% pakai anggaran negara, minjem lagi. Terus jadi masalah buat pemimpin ke depannya. Abis itu dia disalahin. Terus Jangan kayak pemimpin gitu. ke depannya disuruh jual pulau tuh, Iya, ya itu. kan? Siapa Buat yang bayar setuju di negara. bawah ini debat capres selanjutnya harus menjabarkan bisnis plan, dan jangan ada penontonnya. Bisnis plannya tuh ya apa? Saya pengen tahu bagaimana. Termasuk solusi energi di Indonesia. Yes, itu. Coba gimana? Sekian. Nah, udah terlalu panjang. Ini ada satu video gong terakhir yang komedi, dan ini menurut gue sangat meringkas debat capres kemarin secara lucu, dan kita nonton aja lah. Lu katanya mau klarifikasi. Gara-gara kemarin terlalu menyudutkan Kemarin satu tuh capres. terlalu menyudutkan, katanya kita beras belah. Jadi gue udah nyiapin quotes untuk 3 paslon. Oke, ada quotes untuk 3 paslon. Nih, quotes untuk paslon pertama. Yang terkenal dengan janji-janji manisnya. Oke. Nah, saya tahu Bapak public speakingnya bagus, tapi percuma Pak kalau pintar menata kata tapi nggak pintar menata kota. Out of no box. Out of no box. Paslon 2, biar adil. Ya, paslon 2. Paslon 2 yang terkenal dengan isu dinastinya. Mungkin menurut Bapak dinasti itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang pasti pemimpin yang baik itu pemimpin yang dinanti, bukan dinasti. Harus punya kompetensi Pak, ya kan? Jangan cuma Ketiga biar adil. Ini yang terkenal dengan Bapak petugas partainya. petugas partai. Saya tahu hobi Bapak suka lari. Dari Tapi percuma Pak, lari bisa jauh-jauh dari Semarang ke Palembang, tapi nggak bisa lari dari bayang-bayang ibu. di Palembang ada apa ya? Hai guys, sekian aja video hari ini. Tulis di kolom komen bawah bagaimana menurut kalian. Ya, semuanya ini adalah anak terbaik bangsa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gua mohon sama teman-teman, jangan kayak tahun lalu lah, kaget banget politik, ya berantem sama keluarga gara-gara politik. Kita di sini berdebat berdasarkan ini aja ya, bukan berdebat ya. Kita di sini saling memberikan opini berdasarkan apa menurut kalian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paslon. Berdasarkan ini ya, debat capres
capres ya. Berdasarkan debat capres yang kemarin dan pastinya juga banyak banget hal yang kita lewatkan karena nggak mungkin kita nontonin full 2 jam debat capres. Dan maaf kalau misalnya ada beberapa jawaban berat sebelah kelihatannya, tapi ini berdasarkan apa yang kita tonton. Berdasarkan apa itu dan pengalaman kita menyaksikan di lapangan, apalagi soal tadi Pupuk panjang banget ya karena kebetulan memang kemarin lagi bisnisnya bersinggungan dengan itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, bukan maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Kami berdua pun masih floating, nggak tahu mau milih siapa. Karena masih menunggu tadi siapa yang bisnis plannya paling bagus, siapa yang bisa bikin negara ini dari banyak utang jadi banyak cuan. Terima kasih semuanya udah menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya kalau Iya. jam ya.